hitam lagi nih, biru. Nggak boleh bilang gitu. Ih, emang bener temanku banyak orang Ambon begitu. Ih, kuat dia. Dia kuat. Mungkin daerahnya kayak gini kali, Bu. Nah itu lihat situ kemana, Bu? Hah? Itu dilihat situ mana? Kayaknya bekas toilet. Oh, iya ya. Dibongkar enggak? Nah, kita lihat mana nih? Disitulah kemarin sebelum melaksanakan sholat zuhur sama asar itu dia ada khutbah seperti khutbah Jumat, yang dimana biasanya isi tema dari khutbah tersebut yaitu keutamaan hari Arafah, ya, keutamaan keistimewaan orang melaksanakan haji, ya, orang berwukuf di Arafah, yang dimana Bapak Ibu perlu diketahui hari Arafah di sini hari yang sangat mulia, paling mulia. Kenapa? Karena hari ini adalah sekali setahun, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, yang dimana hari Arafah ini adalah dinamakan hari pengampunan, Bapak Ibu. Ya, kenapa hari pengampunan? Sebab hari ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun langsung menyaksikan hambanya yang berwukuf pada tanggal 9 Zulhijjah itu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Memberikan sanjungan kepada kita yang berwukuf pada waktu itu. Wahai malaikat, ya, kata Allah, wahai malaikat, lihatlah para hamba-hambaku yang berwukuf pada hari ini. Mereka rela kepanasan demi mematuhi perintahku. Saya akan ampunkan segala dosa-dosanya. Itu kata Allah SWT di hadapan para malaikat. Makanya dinamakan hari pengampunan, Bapak Ibu-Ibu. Karena saking pentingnya, saking mulianya hari Arafah ini, orang yang tidak melaksanakan haji dianjurkan apa? Puasa. Iya, dianjurkan berpuasa hari Arafah, Bapak Ibu. Ya, saking mulianya itu hari Arafah. Dan selama hari Arafah itu berlangsung, ya, apa yang kita harus lakukan? Banyak berdoa kepada Allah SWT, ya, minta ampun atas dosa-dosa kita, ya, kemudian minta rezeki, kesehatan, anak cucu kita, soleh-solehah, ya. Kemudian selama dunia akhirat dimasukkan surganya Allah, ya. Ya, semoga hajat-hajat doa Bapak Ibu yang Ibu Bapak panjatkan kemarin di hari Arafah diijabah, dikabulkan oleh Allah SWT, ya. Terlebih lagi nanti ketika pulang dari Mekah ini menuju ke Indonesia, ya. Masya Allah. Jadi di situ, ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, berdoa, berzikir, bersolawat, membaca ayat suci Al-Quran dan sebagainya di hari Arafah itu, yaitu ketika selesai melaksanakan sholat zuhur dan asar. Di terik-teriknya matahari itu, di panas-panasnya itu lebih abdol, lebih utama, ya. Pas waktu panas-panas matahari itu, ya, disitulah Allah SWT langsung turun menyaksikan hamba-hambanya yang berwukuf pada tanggal 9 Zulhijjah itu. Nah, sampai kapan? Sampai tenggelam matahari menjelang maghrib. Perlu diketahui Bapak Ibu, di sini saya akan perlihatkan rute dari Arafah. Sekarang kita akan menuju ke Musdalifah. Lihat di sana, itu kawasan Arafah di dalam. Nah, Musdalifah sama Mina. Oh, cuma ke Arafah ke Musdalifah aja ya pakai bis. Iya. Oh, iya. Ya lumayan lah itu jauhnya dari Musdalifah ke Mina, tempat buat Raja Umrah. Ya lebih 5 km lah. Bonus. Ya. Baik Bapak Ibu, ya, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi bermalam, nginap 1 malam sampai subuh hari, sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kalau di Indonesia tanggal 10 Zulhijjah itu hari apa? Lebaran. Iya, hari Idul Adha, hari Idul Adha. Seperti itu, ya. Kita di sini hari menuju ke
Mina tempat pelontaran jumrah tanggal 10. Nah, dalam perjalanan kita menuju ke Musdalifah, Bapak Ibu perlu diketahui ada tembok bersejarah di sini yang akan kita lewati sekarang. Ya, kita akan lihat. Di mana temboknya itu dia? Ini tembok. Ya, di bawah pegunungan, di bawah gunung ini, di bawah bukit. Ya, ini sejarahnya ini Masya Allah ya, ada sejarahnya. Sekarang saya kasih tahu ya. Ini tembok ya, seperti tembok ya, tapi ini bukan sembarangan tembok, Bapak Ibu. Jadi ini adalah namanya, ya, namanya tembok Zubaidah. Ada yang namanya Zubaidah di sini? Tidak. Ya. Ini namanya tembok Zubaidah. Kenapa dinamakan tembok Zubaidah? Karena pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, ya, pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, Harun al-Rasyid mempunyai istri bernama Zubaidah. Pada waktu itu melihat suasana, situasi, kondisi di kawasan Arafah tidak ada air. Tidak ada air. Jadi Zubaidah itu berpikir, berinisiatif bagaimana cara mendatangkan air ke kawasan Arafah. Ya, karena dia istri Khalifah. Ya, seperti itu. Jadi Zubaidah itu membuat tembok. Ini adalah bukan mata, ini adalah saluran air, Bapak Ibu. Ya, tembok ini, iya. Saluran air yang dialiri menuju ke Arafah, yang dibuat oleh istri Khalifah Harun al-Rasyid itu Zubaidah. Sampai sekarang ya masih tersisa peninggalannya. Terus bagaimana cara mengalir? Itu pertanyaannya, yaitu menggunakan tenaga kuda dan kerbau. Ya, itu alatnya. Ya, untuk mengalirkan air tersebut menuju ke Arafah, seperti itu. Sehingga di kawasan Arafah, ya, ketika dibuat tembok ini, saluran air ini, maka orang-orang tidak kewalahan dengan. Jadi ini adalah jasa dari pembuatan Zubaidah, istri Khalifah Harun al-Rasyid. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah rel kereta cepat, ya. Biasa ini digunakan oleh jamaah VIP, ya, jamaah VIP, yaitu dari kerajaan seperti itulah, dari Arafah menuju ke Musdalifah. Ya, ini adalah perkembangan zaman, ya, teknologi semakin canggih, jadi semua serba cepat, semua serba tersedia fasilitasnya seperti itu untuk memudahkan para jamaah haji melaksanakan haji, ya, pada zaman sekarang. Baik, Bapak Ibu, kita sudah memasuki kawasan Musdalifah di sebelah kanan. Ya, ini adalah kawasan Musdalifah. Jadi itu jalannya yang tadi dari Arafah itu di sana. Ya, dari Arafah tadi jalannya itu. Nah, terus berkumpul di sini. Disinilah para jemaah haji itu bermabit, bermalam, nginep. Nah, saya kemarin tidurnya di sana ya. Saya kebetulan di dekat toilet itu kemarin. Nginepnya. Ya. Dan sekarang alhamdulillah Bapak Ibu, ya, haji zaman sekarang ini alhamdulillah fasilitas di Musdalifah sudah disediakan kipas, ya, kalau toilet sudah ada. Terus lantainya itu dicat sehingga menyerap panas. Kalau haji kemarin itu nggak ada cat seperti ini, jalan kemudian pasir seperti ini, sehingga panas sekali Bapak Ibu, ya. Ketika jamaah haji itu bermalam nginap itu panas karena hawa panas itu naik. Nah, alhamdulillah sekarang pemerintah Arab Saudi mengecat ya. Nah, cat yang putih ini ternyata anti panas. Alhamdulillah. Jadi kita mabitnya sangat nyaman sekali kemarin. Kipas sudah ada dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, di depan ada masjid yang sangat bersejarah lagi di sini Musdalifah. Ini namanya Masjid Masharil Haram. Pelaksanaan ibadah haji, Aisyah ini sudah bersih. Jadi dia hanya tersisa Ibunda Aisyah saja yang belum melaksanakan haji maupun umroh. Nah, disitulah ketika Aisyah sudah bersih, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengambil mikotnya di sini, di kawasan Masjid Aisyah ini, mengambil mikotnya, sehingga dikatakan Masjid Aisyah. Disinilah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil mikot, ditemani dengan saudaranya, ya, Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ini adalah adik dari Aisyah, ya, ditemani di sini mengambil mikot. Setelah itu baru Aisyah bisa melaksanakan umroh pada tahun tersebut, ya, pada waktu Rasulullah melaksanakan haji itu. Seperti Ramadan umroh, niatnya seperti apa? Nah, bisa didengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan an. Ada annya, an. Kemudian sebut nama arwah yang diboykan badal. Ya, sebut namanya. Nama panjangnya juga nggak apa-apa, ya. Kemudian setelah selesai menyebutkan nama arwah, wa ahramtu biha lillahi ta'ala.
Ya wa haramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, seperti itu niatnya ya. Itu contohnya. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk badal umrah itu ada tambahan an-nya. An kemudian sebut nama arwah yang dibuat badalkan. Seperti itu. Wa haramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Oh